Coba bayangin deh, gimana kalau fondasi ekonomi sebuah negara itu nggak dibangun dari gedung-gedung pencakar langit di ibu kota, tapi justru dari unit terkecilnya, yaitu desa. Nah, ini dia ide besar di balik sebuah rencana super ambisius untuk mentransformasi ekonomi Indonesia. Kalimat ini bukan cuma kata-kata indah ya. Ini adalah filosofi inti yang jadi bahan bakar buat sebuah inisiatif nasional yang skalanya masif banget. Idenya sederhana, tapi kuat. Kekuatan ekonomi sebuah bangsa itu akarnya ada di kemandirian setiap desa. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sih arsitek di balik rencana sebesar ini? Yuk kita kenalan sama organisasi yang jadi motor penggeraknya, Bakti Taskin. Wow, dari namanya aja udah berasa ya semangatnya. Ini bukan sekedar nama loh, tapi benar-benar menyiratkan misinya. Mereka menyebut diri barisan, artinya sebuah kekuatan kolektif yang gerak bareng, penuh kesetiakawanan, demi satu tujuan, mengentaskan kemiskinan. Nah, yang perlu kita pahami nih, ini tuh bukan lembaga pemerintah yang kerjanya dari atas ke bawah. Sama sekali bukan. BAK Taskin itu semacam koalisi, sebuah wadah tempat kumpulnya para pemikir, para praktisi, dari berbagai bidang yang punya mimpi yang sama. Kalau kita lihat misi resminya, kelihatan banget ambisinya itu luas. Ini bukan cuma soal duit atau ekonomi semata, tapi juga soal membangun manusianya, soal menghilangkan jurang pemisah sosial, dan yang paling penting, memastikan masyarakat itu sendiri yang jadi subjek, bukan objek. Mereka nggak cuma bikin ide, tapi juga langsung gandeng pemerintah biar idenya jadi nyata. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya nih, ke inti strateginya. Ini bukan program yang sepotong-sepotong, tapi sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang super komprehensif buat pembangunan. Dan kuncinya ada di angka 9. Seluruh rencana ini dibangun di atas 9 pilar utama, atau yang mereka sebut ekosistem. Dan yang keren, 9 pilar ini nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling nyambung, saling dukung, dan saling menguatkan. Nah, ini dia daftarnya. Coba deh perhatiin, ini gila banget lengkapnya. Dari urusan perut alias pangan, sampai energi, digital, kesehatan, transportasi, pendidikan, bahkan sampai rumah tinggal dan seni budaya pun dipikirin. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma mau bangun ekonomi, tapi mau bangun sebuah peradaban, sebuah komunitas yang utuh. Rencana udah ada, cetak biru udah jelas. Terus gimana cara menyalakan mesinnya? Gimana caranya ini semua bisa jalan dari kertas jadi kenyataan? Iya kan? Punya cetak biru secanggih apapun kalau nggak ada mesin penggeraknya ya percuma. Jadi gimana cara mereka mengeksekusi 9 ekosistem raksasa ini di lapangan? Dan ini dia jawabannya, dan menurut saya ini jenius banget. Mereka pakai model koperasi modern. Setiap ekosistem itu dipegang sama satu koperasi khusus yang namanya Garuda. Keren ya, namanya aja udah melambangkan kekuatan nasional. Masing-masing koperasi ini punya fokus yang super spesifik. Ada yang ngurusin digital, ada yang ngurusin pangan, energi, dan seterusnya. Ini bikin eksekusinya jadi jelas dan terarah. Oke, ini bukan cuma ngomongin konsep doang ya. Ini benar-benar tentang eksekusi. Makanya, mereka pakai alat-alat modern dan metodologi yang udah terbukti ampuh buat memastikan semuanya berjalan di lapangan. Biar lebih kebayang, kita ambil satu contoh aja deh. Penggilingan padi. Di seluruh Indonesia, jumlahnya ada segini. 168.000 lebih. Bayangin, ini bukan cuma angka. Ini adalah potensi raksasa di dalam ekosistem pangan yang siap banget buat di-upgrade. Terus gimana cara modernisasinya? Salah satunya pakai model manajemen rantai pasok kayak SIPOK ini. Kedengerannya mungkin agak teknis ya, tapi intinya simple banget kok. Ini cara buat memetakan alur kerja dari hulu ke hilir. Dari pemasok, masukan, proses, keluaran, sampai ke pelanggan. Biar setiap langkahnya jadi lebih efisien dan gak ada yang sia-sia. Modernisasi itu juga soal data. Coba lihat data dari sebuah pabrik ban ini. Setiap detik, setiap mesin, datanya kecatat semua. Sekarang, coba bayangin sistem kayak gini diterapin di penggilingan padi tadi. Petani jadi tahu kapan waktu terbaik buat kirim gabah, pengelola bisa prediksi kapan mesin mau rusak, dan distribusi beras jadi jauh lebih lancar. Keren kan? Ini kekuatan data kalau kita bawa ke level desa. Tapi, punya mesin canggih, punya data real time, semua itu bakal percuma kalau orangnya nggak bisa mengoperasikannya. Betul kan? Makanya, rencana ini juga sangat fokus sama pembangunan manusianya. Mereka mengadopsi prinsip-prinsip pendidikan vokasi yang sangat praktis. Tujuannya satu, menciptakan tenaga kerja yang begitu lulus, langsung siap tempur di dunia kerja. Jadi, kalau kita kumpulin semua potongan puzzle ini, filosofinya, cetak birunya, mesin koperasinya, sampai ke alat-alat modernnya, semua ini membentuk satu visi yang gede banget tentang desa-desa di masa depan.
Jadi, apa nih yang paling penting buat kita bawa pulang dari pembahasan ini? Pertama, kekuatan ekonomi nasional yang sejati itu mulainya dari desa. Kedua, solusi yang berhasil itu harus holistik, harus nyentuh semua aspek kehidupan. Ketiga, model koperasi kalau dimodernisasi ternyata bisa jadi mesin penggerak yang luar biasa kuat. Dan terakhir, teknologi itu bukan lagi barang mewah, tapi kunci buat mewujudkan semua ini. Pada akhirnya, inilah gambaran utamanya. Sebuah jaringan desa-desa yang nggak lagi identik dengan ketertinggalan, tapi justru maju, terkoneksi secara digital, mandiri secara ekonomi, dan tangguh menghadapi tantangan. Desa-desa yang benar-benar jadi tulang punggung sejati bangsa Indonesia. Dan ini jadi bikin kita mikir ya, mungkinkah modal pembangunan yang dimulai dari unit terkecilnya ini, yang fokus dari bawah ke atas, justru bisa jadi inspirasi baru, bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.